Selesai. Istirahat di tempat. Rap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPSDM, yang kami hormati Bapak-Bapak Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang kami hormati KUPT, NK, Cilacap, dan Banyumas, yang kami hormati rekan-rekan mentor dan yang kami cintai sayangi taruna-taruna Poltekip. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini telah kita awali dengan pembukaan pagi tadi di Lapas Super Maximum Security Karanganyar, dan untuk hari ini selanjutnya ada pengarahan dari Bapak Kepala BPSDM. Namun sebelumnya ada hibah Al-Quran dari Bapak Kepala BPSDM ke Lapas Batu Nusa Kambangan. Yang terhormat Bapak Mardi untuk menempatkan diri dan dimohon dengan hormat Bapak Kepala BPSDM. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga dengan adanya hibah Al-Quran bermanfaat untuk khususnya warga binaan Lapas Batu Nusa Kambangan dan bisa untuk pegawai Lapas Batu Nusa Kambangan dan sekitarnya. Untuk selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala BPSDM untuk memberikan pengarahan baik kepada mentor maupun taruna-taruni. Dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Direktur Keamanan dan Intelijen, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Brigjen Teguh. Terima kasih Pak Kapus, para Kadif, PLH Direktur, Wakdir, para KUPT yang hadir dan para mentor, anak-anak saya, taruna dan taruni Poltekip Angkatan 55 yang berbahagia. Terima kasih. Ketika saya datang ke BPSDM, maka saya mencoba roadshow keliling ke seluruh tempat di pusat-pusat, kemudian mengumpulkan WI, mengumpulkan dosen. Ketika berdiskusi dengan dosen, waktu itu adalah dosen Poltekip dan Poltekip, ada satu hal yang memang belum diterapkan secara baik di Politeknik Pemasyarakatan, ilmu pemasyarakatan. Mereka bilang bahwa vokasi seperti Politeknik Imigrasi, Politeknik Pemasyarakatan, ilmu pemasyarakatan, idealnya kurikulum yang ada itu 70% itu adalah praktikum dan 30% teori. Dan kemudian salah seorang dosen dia bilang, Pak Kepala Badan bisa baca laporan dari BPK. Akhirnya kemudian saya minta laporan BPK, dan setelah saya baca, ternyata memang di sana ditemukan bahwa Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di 2020 ke belakang, ya, pembelajaran yang ada 100% adalah teori dan tidak ada sama sekali praktek, padahal vokasi. Ya, itu sebuah kesalahan dari kurikulum yang ada, ya, yang perlu kemudian dilakukan perbaikan. Ya.
Akhirnya kemungkinan besar berdasarkan laporan itulah pada akhirnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan Presiden Hukum dan HAM kemudian mengambil satu kebijakan, ya, di akhir daripada semester 4, di akhir daripada tingkat 4 semester 8 berarti ya, semester 8, maka harus diadakan magang, ya, harus diadakan magang. Dan memang magang itu sendiri setelah berdiskusi, ya, tadi waktunya lah kurang lebih 4 bulan, ya, hampir 4 bulan, 112 hari, ya, mendekati 4 bulan. Dan SKS-nya kalau nggak salah adalah 6 SKS, jadi cukup besar, ya. Artinya adalah kekurangan yang ada selama di semester 1 sampai dengan semester 7, mungkin semester 7 yang tidak pernah ada praktek sama sekali atau hanya ada praktek sedikit, bahkan di situ 100% seluruhnya teori, kemudian ditebus dengan magang ini, ya. Akhirnya teman-teman kemudian taruna dan taruni dapat melihat, ya, tadi sudah dibacakan oleh Pak PLH Direktur terkait dengan tujuan daripada magang ini. Ada 5 tujuan tadi kalau kemudian dicermati dengan baik, ya. Oleh karena itu memang magang, tadi juga diskusi sama Brigjen Teguh, dia bilang kenapa namanya magang Pak Kabadang, kenapa namanya bukan KKN dan lain sebagainya. Saya bilang kemungkinan besar karena ini memang para taruna dan taruni ini dipersiapkan selepas ini akan masuk dalam dunia kerja nyata di pemasyarakatan, melihat secara nyata, makanya namanya magang. Jadi bukan KKN, kemudian juga bukan praktek lapang, atau bahkan menggabungkan seluruhnya PKL, kemudian KKN dan magang, sehingga melihat secara langsung apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan teori yang pernah dialami. Jadi bisa dikompromikan tuh, ya, teori-teori yang pernah dilihat, kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang di lapangan, apakah kondisinya memang seperti itu atau tidak. Kalaupun menemukan kemudian terjadi hal yang tidak seperti teori, ya, bisa didiskusikan dengan mentornya, kenapa ini kemudian terjadi hal ini, ya. Jadi biar menjadi pembelajaran ke depannya. Karena harapan kita setelah kemudian teman-teman para taruna dan taruni selesai di magang dengan berbagai macam proses lebih lanjut, ya, nanti ada seminar hasil daripada magang ini, ya, nanti bisa kita lihat juga di situ kedalaman kalian melihat persoalan yang terjadi, ya, persoalan yang terjadi yang ditemukan, dan pada akhirnya kemudian diwisuda dan masuk dalam dunia kerja. Nah, SDM yang kita kehendaki ke depannya, ya, di pemasyarakatan, di imigrasi dan semua hal, ya. Di PPSDM sendiri kita telah membuat sebuah slogan, ya, ini yang saya ingin jelaskan sedikit, yaitu SDM unggul, berkarakter dan religius. Sebagian dalam literatur yang lain kemudian hanya mengatakan SDM unggul dan berkualitas. Tetapi kenapa kemudian di BPSDM kita pecah menjadi 3 hal tadi, SDM unggul, kemudian berkarakter dan religius. Ingin memberikan pembatasan yang jelas terkait dengan 3 hal. Itu nanti yang saya akan jelaskan kemudian. Ya. Unggul yang kita maksudkan di situ adalah unggul dalam hal intelektual. Ya. Kita ingin pertajam kecerdasan dari semua insan Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus adalah para taruna dan taruni, ya, sehingga mampu memahami seluruh kebijakan yang ada berkaitan dengan tugas masing-masing pada prodi masing-masing. Jadi jangan sampai prodi keteknikan pemasyarakatan tidak paham apa itu keteknikan pemasyarakatan. Prodi PK namanya, PK. Prodi pembimbing pemasyarakatan tidak paham terkait dengan hal itu. Ya, kemudian manajemen pemasyarakatan juga tidak paham. Ya, itu mesti memahami karena
Inilah yang ada saat ini, 3 prodi itu. Artinya bahwa seluruh sistem pemasyarakatan yang ada ingin dibagi dalam 3 komponen ini. Ya. Bahkan Undang-Undang Nomor 22 ya, 22. Ya, Undang-Undang Nomor 22 2022 itu berarti kalau kita pecah, ya memang bahagiannya itu ada 3 prodi tadi. Ya. Sehingga nanti kalian pasti harus memahami seluruh kebijakan yang berkaitan dengan prodi masing-masing. Itu unggul. Dalam melaksanakan TUSI setiap harinya kelak, itu mampu melahirkan beragam inovasi. Itu yang dimaksud dengan unggul. Ya, keunggulan intelektual mampu melahirkan berbagai macam inovasi. Ya, untuk memecahkan problem masalah yang terjadi. Karena ketiadaan inovasi atas satu masalah itu akan menjadi masalah. Ya, akan menjadi masalah. Makanya dalam pembangunan zona integritas pasti yang lebih ditonjolkan itu adalah salah satu diantaranya adalah inovasi-inovasi yang dilahirkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, kalian bisa berdiskusi ketika melihat apa itu inovasi. Inovasi itu adalah solusi atas masalah. Maka ketika menghadapi masalah itu adalah inspirasi untuk melahirkan sebuah inovasi. Jadi jangan patah semangat dengan masalah. Karena inovasi memang dimaksudkan untuk menyelesaikan problem, untuk menyelesaikan masalah. Itu intinya. Apa kemudian inovasi itu akan berakhir kemudian? Karena sudah banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan. Saya kira tidak mungkin akan berakhir. Dia akan berakhir kalau harapan dari penerima layanan kita, ia juga berhenti. Tetapi selama ekspektasi mereka lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, maka inovasi pasti akan terus ada. Ya. Bahkan begitu pentingnya inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, nanti setelah CPNS, kemudian ada pelatihan dasar. Itu kalian nanti akan diminta untuk melakukan aktualisasi di tempat kerja. Itu sama dengan inovasi juga. Ya. Ketika kemudian naik lagi kepada jenjang lebih, ya, kepada pelatihan kepemimpinan administrasi, administrasi dulu ya, pengawas ya. Pelatihan kepemimpinan pengawas itu mesti ada proyek perubahan lagi, ada inovasi. Ya, naik kepada jenjang yang lebih lagi kepada pelatihan kepemimpinan administrasi itu mesti ada inovasi lagi, ya. Dan naik ke jenjang yang lebih tinggi sama, seluruhnya mesti ada inovasi, ya. Jadi kalian sebenarnya sekarang di sini sedang melihat harus mengidentifikasi segala masalah apa yang ada dan cari solusinya. Bisa solusi itu dengan cara sendiri atau secara bersama-sama berkelompok. Maka gunakan ketajaman melihat, ya, terhadap problem yang terjadi. Ya. Ketika menemukan masalah tadi itu tidak sesuai dengan teori yang ada, ya kalian bisa tanya sama mentor. Mentor itu kan memang adalah yang akan mengajarkan. Pasti mereka lebih tahu dalam segala hal dibandingkan dengan walaupun namanya kalian sekarang adalah taruna magang. Kalau dalam istilah mentor, ya, mentor itu maka yang dia bimbing namanya adalah mentee, ya. Jadi antara mentor dan mentee, atau kalian namanya adalah taruna sebagai taruna-taruni yang lagi menghadapi magang. Sehingga nanti kalau sudah bekerja itu bisa bekerja secara profesional. Itu kemampuan intelektual yang dituntut, ya, kecerdasan intelektual yang dituntut. Apakah kecerdasan intelektual itu kemudian masih bisa ditingkatkan? Ya masih bisa. Ya. Itulah dengan cara belajar dan belajar. Dan nanti kalian akan diuji juga dari hal kemampuan intelektualnya itu di Puspenkom. Apakah sudah memenuhi standar atau belum? Ya, pada akhirnya. Ya. Sekarang teman-teman kalian, kemarin saya lagi diskusi, waduh, jadi momok pas sekarang mengenai penilaian kompetensi. Kenapa kemudian jadi momok?
Pokoknya deg-degan kita saja. Itu adalah pertanda Anda nggak belajar, ya. Sebelum perang itu memang harus belajar dulu. Ya, ibaratnya kalian di sini sekarang sedang dilatih magang untuk maju ke medan perjuangan yang sesungguhnya. Itu yang pertama, ya, terkait dengan keunggulan, SDM yang unggul. Artinya adalah kita menginginkan SDM yang unggul di bidang intelektual, yang mampu memahami segala hal yang berkaitan dengan pemasyarakatan, isu-isu terkini yang terjadi di pemasyarakatan, bahkan mampu melihat ke depan apa yang akan terjadi di pemasyarakatan. Jadi sudah tahu apa yang akan terjadi, kemudian sudah diantisipasi lebih dulu. Ya. Kalian jangan hanya memikirkan, ya, ini juga yang terjadi sama sebagian daripada senior-senior kalian. Kalau sudah SK turun atau SK belum turun, itu yang diperbincangkan terus, ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu ngapain? Nggak perlu ngurusin siapa mau di mana saja. Saya sampaikan bahkan kepada teman-teman di Bapas, ya, bukan di Bapas, di Rubasa, yang mungkin nggak diminati sama orang banyak. Ya, orang lebih suka di mana? Di Lapas atau di Rutan. Bahkan mungkin nggak juga dengan Bapas, apalagi Rubasan. Saya bilang seluruh OPT di Kementerian Hukum dan HAM ini dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan pasti sudah dibubarkan. Ya. Dan kalau kalian ketika lulus dalam grade yang sama, pastikan take home pay-nya sama. Kecuali nanti mencari hal-hal yang tidak benar, baru kemudian akan membawa uang yang banyak. Tetapi kalau berada pada level yang sama, bekerja secara benar, pasti sama di mana saja. Ya. Jadi tidak perlu mikir-mikir, oh nanti saya ditempatkan di UPT mana, nggak perlu dipikirin. Ya, itu masih lama lagi. Ya. Sekarang konsentrasi dengan pekerjaan, dengan magang. Kalian harus konsentrasi 100%. Baik, yang kedua yang kita kehendaki adalah karakter. Kalau dalam istilah Pak Jokowi adalah mentalitas dan karakter. Ini menjadi penting karena orang-orang yang pintar dengan IQ yang mungkin di atas rata-rata atau mentalitasnya mungkin bahasa kasarnya itu bobrok, ini tidak dikehendaki di dalam organisasi. Bahkan kalau kalian nanti lihat, ya, taruna-taruna lihat, semua senior-seniornya yang hari ini menduduki posisi menjadi kalapas, karutan dan lain sebagainya, pasti mereka punya kelebihan dalam hal karakter. Ya. Tidak serta-merta pendukung utamanya itu adalah intelektual. Ya. Sampai saya sering tanya, coba 10 lulusan terbaik dari angkatan ini, berapa yang dapat eselon 2? Hanya sedikit. Ya. Jadi kalian jangan bangga-bangga kemudian kalau menjadi 10 terbaik tapi karakternya tidak bisa diandalkan. Itu tidak diperhitungkan dalam organisasi. Ya. Makanya penting untuk membangun karakter. Ya. Karakter nanti tinggal latih dia saja. Karakter apa yang kita butuhkan di dalam sebuah organisasi. Karakter yang pertama pasti yang sangat dibutuhkan itu adalah integritas. Ya, itu harga mati. Ya. Ketika tidak berintegritas, ya udah pasti tidak akan dilirik oleh organisasi. Ya. Saya sering sampaikan kalau memberikan pengarahan di mana-mana, orang yang hebat itu adalah bukan orang yang mencari jabatan kemudian dapat jabatan. Tapi yang hebat itu adalah dia dicari oleh jabatan. Dan taruna-taruni 55 harus seperti itu. Bahwa tidak mencari jabatan, tapi jabatan mencari kalian karena karakter yang ada pada kalian. Pasti jadi masalah. Ya. Kemarin dalam rapat kerja di DPR disinggung juga oleh hal ini. Karena ulah-ulah beberapa orang mencari jabatan. Jabatan tidak perlu dicari. Ya. Kita harus memiliki nilai jual. Ya. Sehingga kita bisa dibeli untuk jabatan oleh pimpinan. Ya. Tidak perlu datang cari dukungan kemana? Ke Senayan, ya, atau ke istana, atau kemanapun juga, nggak usah. Kemampuan diri sendiri, itu yang harus dibangun. Intelektual dan karakter. Berintegritas. Ya. Kalau pimpinan kalian tidak pernah mendengar
dari taruni atau taruna ini setelah bekerja ada ulah-ulah, ya, atau perilaku-perilaku negatif, nanti siap-siap saja pasti akan dicari. Oh, ini perlu ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditaruh di sini. Ya. Ini dengarkan baik-baik. Ini akan menjadi modal buat kalian. Ya. Kita tidak mau ada di antara 200 sekian orang tadi, ya 300. Bahkan kalian harus bersyukur 3 orang teman kalian itu tidak ikut ini, harus terpaksa ditunda. Ya, kemarin Pak, mungkin kalian nggak tahu, tapi ada teman kalian yang terpaksa harus tidak boleh ikut. Ya, karena sebelum saja datang ke sini sudah membuat ulah. Ya. Maka termasuk orang yang berkarakter itu adalah dia memiliki, ya, kehati-hatian di dalam bersosial media. Bayangkan kalau kalian membuat ulah negatif kemudian langsung di upload, kira-kira gimana? Karakternya itu gimana? Jadi integritas itu adalah karakter, ya, yang memang tidak bisa ditawar-tawar. Pak Menteri sering menyampaikan sebuah pendapat sebuah quote dari Warren Buffett. Ya. Warren Buffett itu adalah seorang CEO yang sangat dan sekarang dia adalah sebagai seorang motivator. Dia bilang kalau ingin mencari pegawai maka ada 3 parameter yang harus dilihat. Parameter pertama yang dilihat adalah intelijensi, kalau bahasa dia. Itu sama dengan intelektual. Ya. Kemudian yang kedua adalah energik atau dia sehat. Dan yang ketiga adalah integritas. Tetapi kata Warren Buffett, kalau kamu tidak memiliki, ya, pegawai yang berintegritas dan hanya kamu pilih mereka yang intelektualnya, intelijensinya tadi tinggi, itu menjadi faktor dan juga energik, maka pegawai kayak gini, kalau kata Pak Menteri, daya rusaknya terhadap organisasi sangat besar. Maka perhatikan baik-baik. Di sini kalian bisa belajar menjadi orang yang berintegritas. Dan integritas itu tidak hanya dimaknai bahwa tidak menerima suap. Ya, integritas itu termasuk kalau dalam bahasa yang paling sederhana adalah satunya hati, pikiran, dan tindakan dengan perbuatan. Itu dia, ya. Mematuhi aturan yang ada. Seorang taruna dan taruni yang mematuhi peraturan kehidupan taruna, itulah orang yang berintegritas. Ya, itu hanya salah satu aspek saja. Kalau KPK bicara integritas selalu memang dikaitkan dengan persoalan suap, tapi integritas bukan hanya persoalan itu. Ya, tetapi ketaatan terhadap aturan itu adalah juga orang yang berintegritas. Ya, orang yang disiplin itu adalah orang yang berintegritas. Ya, dan itu adalah karakter yang berikutnya yang harus kalian miliki. Ya, berkarakter. Cari seluruh karakter-karakter yang diperlukan apa saja, termasuk kecintaan terhadap program magang. Nah, itu adalah karakter juga. Ya. Cinta ini seluruh program magang. Maka ketika bangun di pagi hari, bangun dengan semangat dan cinta terhadap seluruh program, sehingga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Jangan dengan perasaan beban. Oh, apalagi program hari ini. Ya. Jangan sampai terjadi. Ya. Jadi bangun di pagi hari dengan semangat cinta terhadap seluruh program magang. Maka kalian akan melewati 120 hari itu dengan smooth. Ya, seolah tidak ada masalah. Tapi kalau menghadapi apalagi ini, ya, program, apakah ada manfaat? Tidak perlu dipertanyakan karena manajemen, politeknik, ilmu pemasyarakatan sudah tahu bahwa seluruh program yang ada dalam magang itu pasti membawa manfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Bangun hal itu dengan baik. Satu hal yang paling mendasar dari karakter, ya, kalau kalian baca di mana-mana, dalam bahasa mereka itu adalah willingness, ya, atau kemauan.
Ketika kalian mau untuk apa saja hal-hal yang baik pasti bisa. Tetapi ketika tidak mau, maka pasti tidak bisa. Maka kekuatan kemauan itu sangat luar biasa. Mau menjadi orang disiplin pasti bisa. Tapi ketika tidak mau menjadi orang disiplin pasti tidak bisa. Mau menjadi orang yang berkarakter baik pasti bisa. Tapi ketika tidak mau pasti tidak bisa. Ya, maka bangun kemauan atau tekad ya terhadap segala hal-hal yang baik dan bertekad untuk meninggalkan segala karakter buruk. Intinya adalah kalau dalam bahasanya Tan Malaka itu adalah sama dengan memperkukuh bahkan kemauan, ya, motivasi. Itulah tujuan daripada pendidikan. Itulah tujuan juga daripada magang, memperkokoh kemauan, motivasi. Ketika kalian tidak ada kemauan, itu pasti sudah bahaya. Karena itu adalah sebagai energi ya, daripada seseorang untuk bisa menggerakkan segala potensi yang ada pada dirinya. Itu namanya kemauan. Baik, yang terakhir adalah religius. Kalian pasti dengar yang namanya B.J. Habibie. Dia adalah Presiden Republik Indonesia yang keberapa? Beliau memadukan yang namanya iptek dengan imtak. Dalam satu wawancara dia, ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Dia bilang gini dalam satu video. Saya kalau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan disuruh pilih, Habibie, kamu pilih imtak atau iptek, dan tidak boleh pilih dua-duanya, hanya satu. Ditanya kayak gitu, maka spontan kata Habibie, saya pasti pilih imtak, iman dan takwa. Tetapi saya akan bilang, ya Allah, kalau boleh perkenankan saya pilih dua-duanya. Ya. Itu menggambarkan juga kepada kita dari bahasa dia bahwa memang ada dua hal yang perlu kita persiapkan dalam hidup ini. Ya. Di satu sisi harus kita mempersiapkan yang namanya iman dan takwa. Di satu sisi kalau dalam bahasanya Habibie adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kaitannya dengan kita adalah mempersiapkan diri dalam kaitannya dalam pelaksanaan tugas-tugas kita di mana kita berada. Dengan alat dukungnya atau tools pendukungnya adalah teknologi informasi. Maka religius tidak boleh dianggap sepele. Kalian pasti dikasih waktu di sini. Bagi saudara-saudara muslim, kapan waktu untuk sholat? Teman-teman yang beragama lain dikasih waktu nanti kapan harus melakukan kebaktian dan lain-lain sebagainya. Itu jangan sampai ketika diberikan waktu itu disia-siakan, sehingga tiba kegiatan berikutnya belum lagi melaksanakan kewajiban yang hakiki tadi. Maka di antara kalian nanti yang pasti akan berhasil dengan baik adalah mereka yang mampu mengelola waktu secara baik sehingga seluruh kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Itu pasti yang akan berhasil. Ada 3 kesalahan berulang yang selalu dibuat oleh manusia, termasuk kita. Ya, semuanya. Yang pertama, menyia-nyiakan waktu. Karena begitu pentingnya waktu, mohon maaf agama yang lain, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dengan waktu-waktu. Wal asri wad duha wal lail wan nahar, karena waktu. Manusia tidak akan bisa melepaskan diri dari dimensi waktu. Dan setiap kita diberi waktu 24 jam. Tidak ada yang 25 jam. Tetapi dalam waktu 24 jam itulah yang akan terlihat kepada setiap taruni dan taruni mereka produktif atau tidak dalam 24 jam. Ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Ada yang malas-malasan, ada yang rajin. Nah, silakan kalian mau pilih yang mana. Ya. Maka hargai
waktu. Ya. Kalau dalam bahasa orang Nusa Kambangan, time is money. Ya. Waktu adalah uang. Ya. Waktu itu adalah ilmu. Waktu itu adalah karakter. Waktu itu adalah religius bagi kita. Ya. Sehingga tidak ada satu rentang waktu yang lewat, melainkan ada penambahan kecerdasan daripada diri kita. Tidak ada waktu yang lewat, melainkan ada penambahan karakter daripada diri kita. Tidak ada waktu yang lewat, kecuali ada peningkatan nilai amal, iman, dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang harus diperhatikan. Waktu akan dia lewat. Dan sesuatu yang pergi dan tidak akan kembali selamanya, itu adalah waktu. Kalau dia sudah pergi, tidak akan bisa kembali. Dan dia pergi, tinggal kita catat apakah dia pergi dengan kebaikan atau pergi dengan keburukan. Orang-orang baik di antaranya, mereka muhasabah sebelum tidur. Dia tulis, waktu 24 jam ini saya isi apa saja hari ini. Ya. Dari pagi sampai sekarang, apakah ada kebaikan, apakah ada keburukan, saya sakiti orang atau berbuat baik kepada orang, ya, saya menyakiti orang tua saya atau kemudian menyenangkan orang tua saya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka muhasabah dirinya. Jangan sampai kemudian terulang pada besok hari. Lihat ini waktu. Kesalahan berulang yang kedua, membiasakan diri dengan urusan-urusan sepele. Terlalu terbiasa dengan urusan sepele-sepele yang gak punya nilai. Kan perhitungannya hanya satu tadi yang saya bilang. Setiap detik harus dinilai. Manfaatnya terhadap kecerdasan saya ada nggak? Manfaatnya terhadap karakter saya ada nggak? Manfaatnya terhadap religiusitas saya ada nggak? Ketika tidak ada manfaatnya, berarti seluruh perbuatan itu sia-sia. Jadi camkan baik-baik. Jangan ikut terlalu membesar-besarkan hal yang sepele. Bahkan mungkin kadang-kadang urusan serikandi saja bisa bertengkar antara satu taruna dengan taruna lain. Ya, itu ada yang terjadi juga. Ya. Makanya diskors juga, ya, tidak boleh ikut magang. Ya, karena gara-gara satu serikandi. Ya. Kenapa kemudian mereka harus dipersoalkan? Ya. Itu hal sepele saja. Ya. Kalau kamu jodoh dia, pasti nggak akan lepas. Tapi kalau bukan jodohnya, walaupun mati-matian nggak jadi. Itu perlu dicamkan baik-baik. Sudah ada yang berjodohan satu sama lain di sini? Ya, sudah. Ya, kalau nggak jodohnya pasti putus juga di tengah jalan. Ya. Maka bahasa yang paling sederhana, jangan terlalu mencintai sesuatu supaya kalau dia lepas tidak terlalu sakit. Ya. Ini untuk semuanya, bukan cuma untuk taruna-taruni saja. Ya. Itu menjadi penting. Ya. Artinya itu adalah hal yang biasa saja. Kalau masalah jodoh itu dalam Islam sudah jelas tuh, dalam kandungan ditulis siapa akan jadi jodohnya. Mungkin bukan di sini, ya. Saya pernah ada teman-teman dari angkatan kalian nih, angkatan berapa? Pak Tolib itu angkatan berapa, Tolib? 20. Angkatan 20. 9 orang mereka semuanya, padahal sudah biasa ada taruni. 9 orang mereka posting pertama kali di Makassar. 9-9-nya adalah mendapatkan wanita Makassar. Ya. Jadi kalau nanti ada ditempatkan di Lampung, mungkin dapat wanita-wanita Lampung juga semuanya. Yang ada ini mungkin dapat apa namanya? Yang penting jangan Nusa Kambangan katanya. Iya, belum tentu. Ya. Tepuk tangan Taruni. Yang saya ingin jelaskan adalah fokus kepada program magang. Ya. Sekali-sekali boleh, tapi jangan terlalu dibawa dalam hati, ya. Sampai tidak bisa tidur gara-gara mikirin itu, padahal besok harus program lagi. Ya Allah, terus apa? Tiba-tiba putus di tengah jalan. Dua-duanya nggak dapat, tidak lulus jadi taruna, ya, dan juga tidak dapat wanita itu. Rugi berapa kali? 10 kali, bukan cuma 2 kali. Ruginya banyak sekali. Ya.
Sama juga dengan taruni, kalau sudah ada relasi dengan ini, jangan cari-cari relasi yang lain. Ya, relasi. Ya, saya mau jelaskan relasi ini sedikit sebelum saya tutup. Ya, saya kemarin ketika di Tangerang, saya sudah sampaikan, kalian adalah kawanan-kawanan lebah, bukan kawanan lalat. Lalat itu yang dia cari adalah seluruh hal yang kotor, tapi lebah dia cari madu. Tetapi salah satu kehebatan daripada lebah, kalau lebah sudah berelasi dengan bunga lainnya, maka lebah lain tidak akan berelasi dengan bunga itu. Makanya kalau sudah ada yang berelasi dengan sana, jangan ikut-ikut nimbrung, pasti bertengkar. Ya akhirnya nanti dua-duanya DO. Iya, iya, ketawa itu Pak PLH Direktur itu. Jadi kalau udah berelasi, jangan lagi dilabrak. Dan itu memang dilarang, haram hukumnya dalam Islam bahkan. Kalau orang sudah ada kamu ikut-ikutan lagi ke sana, itu gara-gara perkelahian, gara-gara kayak gitu modelnya. Itu tidak paham ilmu agama, tidak paham ilmu hidup juga. Ya, dua-duanya nggak paham. Maka biarkan saja mereka berelasi dengan siapa yang dia sudah berelasi, dan jangan ikut-ikutan untuk berelasi sama mereka yang sudah berelasi. Cari yang lain-lain. Baik, terakhir, kalian ditunggu baktinya di Kemenkumham. Sebentar lagi. Tetapi sebentar ini sangat menentukan dari perjalanan panjang selama sekian tahun, 4 tahun. Apakah ada yang gagal dalam periode akhir? Banyak, ada. Ya. Maka saya ulangi lagi pesan saya, fokus kepada program magang. Setelah pulang dari program magang, fokus kepada penyusunan skripsi. Yang terakhir akhirnya bersukacita, bersyukur di wisuda. Dan jangan lupa minta doa dari orang tua. Doa mereka tidak ada penghalang antara bumi dengan langit, itu tembus. Maka kalau saat ini masih ada yang menyakiti orang tuanya, segera telepon minta maaf. Jangan biarkan, karena nanti pasti akan ada masalah. Segera minta kepada orang tuanya, ibu dan bapak. Kalau ada yang merasa, oh saya ini menyakiti ibu saya, aku segera minta maaf kepada mereka. Baik, dengan para mentor, saya sudah katakan tadi di pesan terakhir, jadikan seluruh area magang di tempat ini sebagai zona implementasi perilaku terpuji dan mulia. Di mana saja, di seluruh tempat ini, senyum, sapa, salam, ya, sopan santun dan lain-lain sebagainya. Ya, itu perlu diimplementasikan di tempat ini secara baik. Ya, mentornya taruni-taruni harus dianggap mereka adalah guru-guru kalian. Dan guru itu punya martabat yang tinggi di sisi apa saja. Ya, mereka adalah pasti pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa juga. Ya, dan mereka sudah menyiapkan diri untuk menjadi mentor-mentor terbaik. Ya, siap para mentor? Mana yang siapnya kurang? Ya, siap mentor? Tuh, sudah siap. Siap para taruna-taruni? Oke, baik, terima kasih. Saya doakan kalian semua sukses dalam menyelesaikan seluruh program magang dengan nilai terbaik, dan pada saat nanti seminar hasil magang sangat memuaskan kita semuanya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.